Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, jadi nggak semua orang bisa resonate. Dan energi juga bisa vice versa ya, kebolak-balik antara perasaannya kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokusin di pembacaan ini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Ini adalah isi hati seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke guys, ada kartu Knight of Cups dengan kartu Six of Wands. Dan kartu bottom of the decknya di Ten of Swords ya. Isi hatinya dia saat ini teman-teman, dia lagi kayak kecapean ya, nggak tahu mesti berbuat apa, nggak tahu mesti ngomong apa gitu ya ke kamu. Dia benar-benar udah nggak berdaya gitu ya, dalam pemikiran, dalam perbuatan. Dia nggak bisa ngelakuin sesuatu buat ngedapetin kamu atau ngebawa kamu jadi pasangannya dia. Yang aku lihat di sini, dia kayak lemah ya, lemah secara energi tuh kayak gimana sih kalau kita kehilangan seseorang yang kita sayang, atau mengejar seseorang yang kita sayang terus kita nggak dapet gitu. Nah ini seperti ini rasanya dia ya, badannya benar-benar lemah, tidak berenergi, nggak mampu berpikir baik gitu ya, tidak mampu hatinya itu bisa memberikan petunjuk kepada dia untuk mengarah kepada hal-hal yang baik untuk ngedapetin kamu atau untuk kembali komunikasi sama kamu. Ya, kalau hubungan ini yang aku lihat mungkin sekarang udah nggak komunikasi karena kita ketemu kartu Knight of Cups, artinya ada halangan di hubungan kamu dan dia. Seseorang ini isi hatinya guys ya, kan dia udah mau ngelakuin sesuatu nih, dia sudah mencoba tapi nggak bisa ya buat bikin kamu kembali bereaksi seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang dia harapkan gitu ya, yang seperti dia impikan. Perasaannya masih ada, isi hati dia masih sangat mencintai kamu guys, nih. Tapi ada penolakan dari kamu sehingga dia tuh kayak, rasanya sakit banget gini ya, ada rasanya kayak, aduh gimana sih udah kehilangan bener-bener tenaga, udah nggak bisa, eee, berpikir baik lah, intinya seperti itu ya. Dia udah kayak kehilangan, separuh nafasnya, separuh hidupnya ya, separuh hatinya gitu. Aku lihat di sini isi hati dia ini sebetulnya masih ingin ya, menjalani hubungan dengan kamu, masih menawarkan kepada kamu ya hubungan yang, bisa dibilang bisa jangka panjang ya, Nyimas Mada, iya ini bisa ke arahnya sana. Tetapi aku merasanya, di sini yang membuat kalian ini saat ini menjalani hubungan yang seperti ini adalah karena halangan tersebut ya, karena jarak sih aku lihat ya. LDR itu halangannya yang membuat mungkin kepercayaan salah satu pihak menurun dan rasa dari salah satu pihak mulai agak sedikit berkurang gitu ya, nggak kuat perasaannya seperti diri dia. Hati dia ini masih kuat banget ngarah ke kamu gitu ya, tetapi sebetulnya dia juga ragu untuk melangkah. Dia mau ngomong terus terang sama kamu, dia pingin berkomitmen gitu ya, ingin menawarkan sebuah hubungan jangka panjang, ingin menawarkan sebuah pernikahan, atau memang kalau teman-teman di sini sudah menikah, ya dia ingin ada hubungan kembali menjadi baik gitu. Namun tetapi ada hal yang membuat diri dia ini seperti tidak percaya diri atau seperti ragu-ragu untuk bicara ke kamu. Ini karena dia ada rasa ketakutan. Ketakutan yang pertama pada seseorang yang belum menikah atau kalian sedang masih pacaran. Dia takut dia tidak bisa memenuhi kebahagiaan kamu. Dia takut dia tidak memenuhi tanggung jawabnya dia ke kamu. Dan dia juga takut dia tidak bisa menjaga diri kamu dengan baik. Dia takut ingkar janji di suatu hari nanti. Jadi intinya dia pingin kali menjalin hubungan sama kamu, tapi kayak masih belum kuat ke arah
seutuhnya gitu ya, jadi milik kamu dianya gitu ya. Di sini yang terlihat seperti itu. Tapi kalau kalian sudah menikah ya, dia mau pingin banget gitu ya untuk memperbaiki hubungan ini, tetapi kayak dia punya keraguan kalau dia berpisah sama kamu, atau dia menghindar, atau ya udah stop lah, selesailah hubungan ini, mungkin dia akan jauh lebih bahagia ketimbang saat ini masih terus bersama dengan kamu. Ya, dia hatinya tuh kayak tidak semangat gitu ya, kayak merasa ini lagi di mana sih, kok aku kayak gini banget ya hidupnya ya. Padahal emang dia masih sayang banget sama kamu ya, masih kepingin baik-baik di hubungan, tapi kenapa ya aku kayaknya males. Kayak suasana di hubungan itu kayak jenuh banget ya, bikin dia nggak bikin happy, nggak bikin semangat. Kamu mungkin, terlihat tegar, terlihat semangat, tapi, apa ya, tidak bisa mentransfer energi kamu kepada dia, membuat dia tuh kayak, kamu sepertinya senang sendiri gitu, happy sendiri gitu ya, kamu nggak memikirkan bagaimana keluh kesahnya dia, bagaimana selama ini, dia rasakan seperti apa, walaupun dia udah nikah sama kamu, tapi kok kayak ngerasa nggak bahagia banget ya di dalam kehidupan pernikahan ini. Ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam perasaannya yang tidak bisa dia ungkapin. Sepertinya dia ingin membicarakan bahwa dia ingin, apa ya, "Yuk perbaiki hubungan ini," gitu ya. Tapi kayak dia itu pengen ngasih syarat gitu loh ya di dalam perbaikan hubungan ini. Misalkan kamu, memang saat ini bersama dengan orang tua ya, bersama dengan saudara mungkin tinggal, dia kepingin ngajak kamu pergi keluar dari tempat, rumah tanggamu yang saat ini bersama dengan ibu mertua atau saudara. Jadi dia pingin memisahkan diri lah, pinginnya kamu aja sama dia gitu biar bisa hidup bahagia ya, seperti itu. Tapi kalau kamu masih pacaran, dia di sini, eee, kayak takut gitu ya buat maju, takut untuk nerusin hubungan ini gitu ya. Karena di sini dia kayak, sudah ada pernikahan yang ada di kehidupannya dia saat ini yang membuat dia kayak mau maju ke kamu tuh, kayak ragu gitu, bisa bikin kamu bahagia nggak ya, bisa bikin kamu, apa ya, sempurna enggak hidupnya bersama dengan dia. Dia khawatir perasaan dia ini akan hilang, dia akan kembali kepada setelan awalnya gitu ya. Apa tuh? Mungkin dia memang, ada sosok lain gitu ya, mungkin sudah menikah atau memang, selama ini statusnya dirahasiakan dari kamu gitu ya. Dia dia kayak ragu banget buat, bisa nerusin hubungan ini ke masa depan, gitu. Ya, ini adalah isi hati seseorang yang saat ini sedang kamu pikirin. Kita lihat lagi ya. Bottom of the deck-nya dia puyeng banget guys ya, dengan hubungan ini. Ya, dia pusing banget, kepikiran kamu terus. Dia nggak bisa ngelupain kamu, tapi dia juga nggak bisa ngedapetin kamu, nggak bisa bicara dengan kamu. Sepertinya antara kamu dan dia sudah ada batas ya, sudah jauh sekali gitu ya. Kamu sudah pergi, meninggalkan dia, atau sepertinya kamu sudah mulai, mengabaikan dia. Terus dia kepusingan ya guys ya, dia karena masih ada perasaan cinta di sini, jadi masih belum bisa lupain kamu, dan akhirnya banyak bingung gitu ya, apa yang mesti dilakukan supaya kamu tetap bersama dengan dia. Ya, dia pengen pergi dari kamu gitu ya, ya udah dah katanya gitu, ya udahlah gitu, kalau memang karena situasinya dia saat ini sudah punya pasangan gitu ya, dia akan mengakhiri hubungan ini. Tapi apa yang terjadi guys? Ya, cintanya memang tulus banget mencintai kamu, tapi dia nggak punya apa-apa untuk bisa ngasih kamu, apa ya, kebahagiaan gitu loh ya. Kayak dia bingung di sini mutusin, hubungan ini. Tapi intinya dia nggak mau selesai di hubungan ini tuh, mau dijalanin terus gitu, tapi dengan, syarat inginnya seperti itu. Tapi kalau kalian sudah menikah, bahwa sebenarnya seseorang ini pusing banget dengan keadaan kalian saat ini. Entah mungkin karena situasinya kalian sedang bersama dengan
keluarga yang lain, atau banyak gosip, atau banyak omongan dari saudara yang mempengaruhi dia, atau kamu banyak ngeluh atas rasa sakit, capek, pusingnya kamu juga terhadap lingkungan atau terhadap keluarga yang saat ini dekat dengan kalian ya. Dia mungkin banyak menampung, banyak mendengar keluh kesahmu sehingga dia kayak pusing, ruwet gitu ya, pingin ngajak kamu keluar atau pergi dari tempat yang saat ini mungkin membuat situasi hubungan kalian ini banyak keruwetan ya, banyak masalah, cekcok terus gitu ya, dikit-dikit ribut, dikit-dikit salah paham. Isi hati dia sebetulnya dia ingin terbebas dari segala sesuatu yang saat ini membelenggu di hubungan ini ya. Dia sebenarnya percaya banget dengan kamu karena kamu di sini bukan sosok yang biasa-biasa aja, bukan sosok yang mungkin polos ya, tapi kamu mengerti dan kamu juga paham tentang bagaimana diri dia saat ini ya. Begitu juga dia ingin kamu apa ya, seperti kayak sabar gitu ya di jalan ini gitu. Tetapi yang aku lihat, dia meminta kamu untuk melepas semua yang ada di benak kamu, yang ada di jiwa kamu ini ya, yang membelenggu, kegembiraan kamu, rasa cinta kamu kepada dia, sehingga dalam isi hati dia tidak merasakan, kasih sayang dari kamu, seperti hampa sekali ya. Dia seperti ngerasa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menyayangi dan peduli sama dia. Sedangkan dia sebetulnya masih sangat berharap banget ya, dan dia juga memegang kuat gitu diri kamu untuk tidak lepas dari genggaman tangan dia ya. Saat ini hubungan kalian tuh benar-benar kayak di ujung jurang gitu ya, dimana kayak udah nggak ada lagi jalan keluar. Jalan keluarnya hanya dengan perpisahan, tapi dia mah nggak mau gitu ya ngelepasin kamu gitu ya. Dia berusaha untuk mencari alat bantuan apapun untuk agar dia tidak terjatuh ya dari genggaman tangannya ini ya. Artinya adalah kamu itu nggak sampai terlepas dalam keadaan dia mungkin semeraut apapun, sepusing apapun, dia kepingin ngejaga kamu sampai akhir gitu ya. Dia pingin hubungan ini baik-baik aja ya. Saat ini dia bener-bener lagi capek sebetulnya, batinnya, isi hatinya ya, dengan semua yang terjadi ya, nggak di kamu ya, juga mempengaruhi dia ya. Dia di sini pingin keras banget dengan orang-orang yang mungkin ikut campur, yang nyakitin kamu ataupun juga yang ikut campur urusan dia gitu ya. Dan kalau kalian saat ini sudah atau masih pacaran, aku ngelihat dia mungkin keras hatinya ya, ingin mempertahankan hubungan dengan kamu, tetapi kendati sudah memiliki pasangan, ini yang membuat dia masih kayak takut takut karena dia bukan orang yang mapan dan takut tidak bisa memberikan waktu juga buat kamu seperti itu. Karena saat ini kayak dia tuh orangnya mageran, jadi gampang sekali sulit banget gitu ya, sulit banget buat dia nemuin kamu ataupun ya intinya ya, dia ini susah banget buat ngasih kamu me time ya. Jadi dia meluangkan waktu buat kamu, memberikan kebahagiaan buat kamu gitu. Dia khawatir. Kenapa ya? Sepertinya dia tuh kayak bisa ngeramal gitu ya, kayak bisa tahu gitu kalau masa depan dia tuh kayak sama kamu tuh bakalan lanjut, tapi kayak bakal banyak masalah di depannya. Di kartu ini aku ngerasa seperti itu, tapi di kartu The Fool di sini dia pengennya ngejalin hubungan ini terus ya, tanpa komitmen gitu ya, tanpa adanya mungkin gelar perkawinan di antara kamu sama dia, tapi tetap ada hubungan lah gitu ya. Sampai kapan? Sampai dia masih membutuhkan kamu gitu. Tapi dia di sini like memang betul-betul sedang kepusingan atau nggak bisa berbuat apa-apa karena situasi kondisi dia ini yang banyak kesederhanaan dalam hidup, banyak kekurangan dalam kehidupannya dia ya, yang membuat dia nggak berani untuk berjanji apa-apa ke kamu. Pada intinya dia masih belum bisa ngelepasin kamu, pada intinya dia sayang banget sama kamu gitu ya. Kita lihat lagi apa yang akan terjadi ke depan nanti antara kamu dengan dia. Storm warning ya, dengan Fourth Chakra Archangel. Dan di sini ada woman holding heart. Kedepannya tuh teman-teman, dia ya kan. Sebenarnya gini, ini ada magic
reflection and the mirror ya. Jadi keajaiban dalam hubungan ini adalah karena sikap kamu, bagaimana kamu memperlihatkan rasa sayang kamu ya, memperlakukan dia dengan baik, atau memang kamu banyak masalah banget. Tapi kamu tuh berusaha untuk tidak memberikan masalah yang banyak kepada dia. Walaupun kamu sebenarnya cuma sekedar curhat, tapi curhat kamu itu cukup bener-bener kayak ini ya, kayak disederhanakan, nggak semuanya kamu ceritakan gitu ya. Kayak dipilah-pilih mana yang baik, mana yang enggak buat di-sharing ke dia gitu. Dia ngerti gitu, makanya dia sayang banget, dan selama ini kamu banyak maklumin dia, kamu juga banyak menutupi kekurangan dia, dan juga banyak membantu apa yang mungkin saat itu dan saat ini menjadi apa ya, banyak sekali yang memang butuh bantuan dari kamu. Intinya seperti ini ya, kalau dalam hubungan rumah tangga, kalau sikap kamunya ruwetan aja dan tidak mau mengalah, maka akan ada banyak kehancuran ya, di dalam komunikasi dalam keluarga, atau di dalam pekerjaannya dia, atau di dalam pemikirannya dia, sehingga dapat merusak mental dia di masyarakat ya, bagaimana dia bersikap pada keluarganya, bagaimana dia membawa dirinya di hadapan orang banyak di tempat kerja ya. Jadi kamu juga di sini banyak berperan penting gitu ya, cinta kamu, perhatian kamu, etika kamu, memberikan dia dampak yang positif ya, karena kamu memberikan banyak welas asih, rasa sayang gitu. Jadi dia masih bisa terlihat baik-baik aja di mata orang lain, di mata keluarganya gitu ya. Padahal mungkin juga dia sama seperti kamu, ruwet dan ingin cari solusi ya terbaik untuk hubungan kalian ini banyak kebahagiaan, tidak ada gangguan yang terlalu kuat ya. Yang arahnya gangguan ini adalah ke kamu banget. Jadi kamu di sini juga cukup banyak penolakan, dan juga kamu juga kurang banget dalam gairahnya karena permasalahan yang ada di sekeliling kamu ya di sini. Oke, kita lihat di kedepannya akan seperti apa. Aku lihat sih di sini akan banyak sebuah kesalahpahaman ya di antara kamu sama dia, banyak cekcok kecil, mungkin banyak godaan dari alam semesta juga sih sepertinya. Mungkin emang ini ujian datang ya dari Tuhan untuk menguji hubungan kalian gitu ya di dalam rumah tangga. Kalaupun kalian saat ini sedang pacaran, ini sedang menguji kekuatannya dia, kekuatan cintanya dia kepada kamu ya, bagaimana dia tulus enggaknya ke kamu, ingin menjalin hubungan padahal dia sudah punya pasangan. Tuhan pengen tahu nih ya, nanti mungkin dikasih hukuman yang dikasih ujian yang besar, pasti dia akan ngelepasin kamu gitu ya. Tuhan pengen tahu ke depannya seperti apa nanti sikap dia dengan hatinya dia ini ke kamu akan bagaimana gitu ya. Tetapi yang aku lihat di kartu button of the deck-nya kan kuat karena sikapnya dari kamu teman-teman ya, yang memberikan respect yang positif gitu loh, respon yang positif. Jadi kamu banyak ngalah, banyak ikhlas gitu, yang membuat dia tuh terhenti di kamu dan tidak bisa berpaling dari cinta kamu. Dan di sini juga ada pengaruh dari Four Chakra Archangel Raphael ya. Ini hati dia banyak gelisah, panas hati, bengkok hati, karena pikirannya keruh, pikirannya rusak ya, karena memang situasi di luar hubungan kalian juga mempengaruhi ya, finansial, usaha ya, karir, keluarga, saudara ya, siapapun itu yang ada di dalam hubungan kalian tuh ikut berperan penting, bahkan di sini merusak atau menggoyangkan keyakinannya dia ya untuk meneruskan hubungan bersama dengan kamu. Jalan satu-satunya mungkin ya harus keluar dari rumah tersebut atau daerah tersebut ya, supaya kamu juga terlindungi, terselamatkan. Tapi mungkin kemampuan finansial dia yang membuat dia tidak mampu membawa kamu atau berjanji untuk mengeluarkan kamu dari tempat yang mungkin tidak nyaman, tidak enak buat kamu atau buat dia ya. Kalau kalian saat ini masih pacaran, aku melihat dia memang banyak pikiran ya, karena dia takut dengan godaan, dia takut dengan masalah yang akan terjadi ke depan nanti. Karena memang dia orang yang mungkin tidak memiliki banyak harta ya, orang yang sederhana. Jadi dia mempertimbangkan apa yang terbaik ya ke depan nanti, apakah dengan cara tetap berteman atau gimana, tapi dia juga ngerasa kurang itu ya, kayak takut sekali dia itu juga kehilangan kamu, tapi dia juga belum berani untuk memiliki komitmen dengan kamu. Intinya dia pengen dengan kamu tapi belum pengen nikahin kamu gitu ya. Jadi pengennya mungkin
main belakang aja, atau ada sesuatu yang mungkin harus kamu menunggu dulu sampai situasi reda, sampai dia memiliki sesuatu yang bisa membuat dia kuat ya di hubungan kalian. Kita lihat seperti apa nanti hubungan kalian ke depan. Kita lihat dari kartu romansnya. Oke, you deserve love ya, dan di sini express your love. Jadi seperti ini, kedepannya seperti apa? Dia kepingin berubah ya. Nanti mungkin banyak perubahan sama dia yang biasanya kaku, nggak peduli sama kamu karena dia juga memang lagi fokus dalam keuangannya, dan dia juga memang juga kerewetan gitu ya dengan segala situasi yang saat ini juga mengganggu hubungan kalian. Dia kepingin berubah ya teman-teman ya, pingin lebih sayang sama kamu, lebih perhatiin kamu supaya kamu tuh baik-baik aja. Dia pingin ada sesuatu yang baiklah gitu ya di hubungan ini. Dia nggak mau ngelepasin kamu guys ya, karena dia ngerasa kamu udah nggak romantis lagi, jadi dia pingin berubahlah dari dia dulu gitu. Nanti mungkin kamu akan mengikuti eh ya, seperti apa yang dia lakukan. Ya mungkin selama ini dia selalu meminta kesempurnaan, menuntut kesempurnaan dari kamu, tapi kali ini dia kepingin banget dia yang berubah duluan ya, supaya nanti kamu pun jadi merasakan apa sih ketulusan dari dia itu kayak mana sih gitu ya, rasa cinta dari dia itu jadi kebaca sama kamu. Jadi dia tidak mau main-main, tapi memang kalau di hubungan rumah tangga ini dia kepingin berubah ya, karena dia masih kepingin apa ya ada rasa cinta sebetulnya yang dalam sama kamu gitu ya, cuman kamunya kayak sudah malas gitu ngeladenin dia gitu ya, malas untuk respon banget ke dia, dan dia di sini pengen berusaha kamu bisa interaktif lagi sama dia, bisa of service-nya bagus lagi ke dia. Dia pingin seperti saat kalian pertama ketemu, bagaimana romantisnya hidup kalian ya, hubungan kalian gitu, tanpa ada ikut campur orang lain atau situasi yang lain di hubungan kalian di luar yang mempengaruhi kemesraan, romantisme, dan juga nafsu kalian berdua ya, yang membuat diri kalian mungkin sangat lama untuk mendapatkan keturunan, atau mungkin sangat lama untuk mendapatkan rezeki besar. Mungkin juga kalian ingin mengejar apa ya, pembeli rumah atau beli kendaraan, jadi agak sulit ya, karena kalau sering berdebat, sering berselisih ya, rezeki itu banyak berkurang ya. Jadi di sini mumet terus ya, karena mikirin situasi yang sedang kalian hadapi, dan belum lagi dia mungkin juga sering abai sama kamu, dan di sini dia mulai berpikir untuk merubah dirinya, dan itu dimulai dari dia dulu ya, karena dia mungkin juga selama ini sudah banyak berpikir, menimbang, oh ya mungkin selama ini dia kurang perhatian, dia kurang sekali mungkin melihat kamu seperti apa, mungkin selama ini hanya mendengar dari orang lain atau melihat dari ya sekilas saja, tapi kali ini dia selalu memperhatikan kamu, melihat bagaimana rasa sakit kamu, rasa lelah kamu ya ngejalin hubungan sama dia. Dan kalau kalian masih pacaran, di sini juga aku ngelihatnya dia mau berubah. Dia betul-betul sangat takut banget ya kehilangan kamu. Dia udah nggak beres pikiran dia gitu ya. Karena situasinya dia lagi nggak punya, situasinya dia tidak diuntungkan dalam hal karir dan keuangan, sehingga dia tidak pernah memberikan apa ya, seperti tanda cinta, tanda sayangnya dia ke kamu ya. Dia belum pernah mungkin membelikan kamu sesuatu atau mengajak traktir makan kamu gitu ya, atau ngajak traktir kamu jalan-jalan atau apa. Dia belum pernah memberikan hal itu, membuat diri dia tuh kayak ngerasa lah kalau dia selama ini memang abai gitu ya, selalu mementingkan diri sendiri, dan di sini dia pingin memperhatikan kamu sekarang ya, walaupun mungkin kecil, tapi itu akan terkenang gitu ya, apa yang menjadi usahanya dia di dalam hubungan ini gitu ya. Dia kepingin kamu kembali sayang ke dia, dan bisa ya, namanya orang punya sayang ya, jadi pingin di timbal balik lah gitu kamu ke dia juga ya. Dan kedepannya akan seperti apa, your the self love ya, kamu pantas untuk dicintai. Artinya memang dia tidak bisa meninggalkan kamu, karena kamu memang orang yang sesuai, yang cocok, yang tipenya dia ya, dan dia akan menjaga kamu meskipun mungkin ya kamu di sini sangat sulit untuk ditaklukkan, sangat sulit untuk didapatkan, dan saat ini kamu semakin hari semakin diem, semakin hari semakin cuek
cuek, semakin hari semakin dingin, semakin hari semakin tidak memperdulikan perhatian dari dia. Dia ngerasain hal tersebut, tapi dia juga tidak bisa melepaskan kamu karena ya dia sudah melihat banyak kualitas yang ada pada diri kamu. Dia juga banyak melihat apa saja yang selama ini sudah kamu terapkan, dan dia ngerasain ya dari cara kamu, dari sikap kamu, bagaimana berlaku kepada dia ya, yang membuat diri dia semakin hari semakin gila gitu ya, kehilangan kamu, atau memang sudah benar-benar lost kontak gitu. Dia ingin mencoba untuk kembali memperbaiki komunikasi dengan kamu dalam waktu dekat ini, seseorang yang belum menikah ya. Jika memang kalian sudah menikah dan kalian lagi ada masalah dan kalian sudah berpisah, ini dalam waktu dekat ini dia akan kecarian kamu, akan terus cari kamu gitu ya, karena dia punya satu niatan ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, ingin kembali lagi menjalani hubungan dengan kamu ya. Di sini ada trust isunya. Situasi ini memang sepertinya melibatkan anak ya. Mungkin ada anak di kamu yang membuat dia berat ninggalin kamu, atau mungkin juga dia pengen kembali ke kamu karena ada anak ya, yang harus dibesarkan, yang harus didapat perhatian dari kamu. Atau memang mungkin dari orang tua siapa nih ya yang paling besar gitu pengaruhnya untuk mempersatukan hubungan kalian berdua kembali, dan memberikan restu kepada kalian gitu ya, untuk bisa bahagia. Nanti dia akan memberikan jalan ke depannya nanti. Dan di button of the deck ini, kalau kalian masih pacaran, aku ngeliat mungkin kalian udah punya anak ya, tapi belum ada pernikahan ya. Tapi dia bakalan kayak ini loh, apa sih, nggak bisa kelupaan kamu, nggak bisa ninggalin kamu. Dia bukan orang yang nggak bertanggung jawab ya, cuman mungkin karena kendala dia tuh udah nikah tuh, juga ada punya anak ya, jadi agak susah gitu buat nerapin hal yang sama ke kamu karena LDR gitu. Kalau mungkin deketan masih bisa ya. Kalau LDR di sini karena dia juga orang nggak berkecukupan, atau mungkin dia orang yang punya jabatan, punya kehormatan, tapi kayak ini loh, kayak nggak punya fasilitas gitu ya. Dia emang derajatnya tinggi gitu ya, punya pangkat, tapi dia kayak nggak punya fasilitas gitu ya buat dia mengunjungi kamu atau membuat kamu bahagia ya. Dia tidak bisa memberikan fasilitas kebahagiaan buat kamu gitu. Dan kalau kalian masih pacaran di sini, dia tuh kayak kamu nggak boleh kemana-mana, kamu nggak boleh pergi, kamu harus percaya bahwa dia bertanggung jawab. Cuman dia nggak bisa kayak janji atau berkomitmen untuk bisa nikahin kamu. Tapi di sini yang jelas memang dia sangat menyesal ya dengan perbuatan dia kepada kamu, dan ini juga yang membuat hubungan kalian saat ini jadi jauh adalah karena healing family issue ya, yang terjadi di diri dia, atau di orang tua kamu, atau di orang tua dia, atau memang dia sudah punya anak istri gitu ya, atau punya suami udah punya anak gitu. Ini yang membuat dia harus kayak mikir dulu nih ya untuk nerusin hubungan sama kamu. Ini kalau untuk yang perempuan mungkin agak susah ya, kalau yang udah menikah menjalin hubungan sama orang yang mungkin masih bujang, atau mungkin sudah punya pasangan juga, sehingga kalian sangat-sangat kayak kebingungan ya, karena ini bahaya sih, bahaya banget. Apa ya, kalau kamu mungkin ninggalin pasangan kamu yang sekarang demi dia gitu ya, kamu ngerasa, gue bakal bahagia nggak sama yang ini gitu ya. Dia juga ngerasain hal yang sama tapi dia nggak mau gitu kehilangan kamu gitu ya. Jadi kepinginnya apa, biasa aja tapi hubungannya terus gitu ya. Jadi kalau saat dia butuh dia cari, tapi kalau dia lagi sesuatu yang nggak bisa dia lakuin ke kamu, dia nggak mau ada paksaan kayak gitu guys ya. Aku lihat mungkin karena kamu ada anak gitu ya, hasil hubungan kalian berdua, atau memang kalian udah pernah nikah tadinya ya, terus disuruh gabung lagi sama orang tua atau sama anakmu gitu ya, atau anaknya dia ya, karena mungkin kamu adalah sosok yang menginspirasi, sosok yang memenuhi tanggung jawab, sehingga tanpa ada kamu ya kehidupannya acak-acakan gitu ya. Lingkungannya juga berantakan karena kamu adalah sosok yang mungkin pintar dalam hal kerapihan ya, mengurus rumah tangga, dan ini yang membuat dia terus ingin mendapatkan kamu dengan kenceng banget ya, dengan iman yang kuat gitu ya, kalau dia tuh pingin ngedapetin kamu lagi. Ini untuk yang sudah menikah ya. Tapi kalau yang masih pacaran terus ada hal yang seperti ini, dia juga nggak mau lepas tanggung jawab. Cuman memang dia sangat menyesal banget ya terjadi sesuatu hal di hubungan ini yang membuat dia
kayak memberikan beban yang sangat dalam ke kamu, dan di sini dia nggak mau ninggalin kamu ya, nggak mau membuat kamu menderita. Sebisa mungkin dia selalu optimis kalau dia bisa stay di kamu dan juga bisa kayak ya memberikan perhatian walaupun saat ini kalian sedang berjarak gitu ya. Kita lihat rising dari zodiak apa? Ada Gemini guys. Scorpio, Leo, terus Aquarius ya, Aries, Aquarius lagi. Dan teman-teman kita lihat untuk inisialnya, apakah ada nama seseorang yang saat ini dalam pembacaan ini seperti dia gitu. Kalau memang tidak ada hurufnya, tidak ada inisialnya, mungkin cuma setengah aja ya, mirip-mirip aja. Dan ini juga bukan ramalan ya teman-teman ya, pembacaan kartu tuh bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti keadaan terbesar. Aku nggak tahu ya, energi besar mungkin yang sering muncul, teman-teman komen, teman-teman datang di sini itu kan juga apa ya, menaruh energi gitu ya, menyimpan energi di kolom komentar, sehingga mungkin salah satunya ada yang berharap banget kebaca, ada yang mungkin juga nggak sengaja aja lagi naik vibrasinya terus ketangkep. Oke. Teman-teman semuanya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa di share ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe ya, bantu aku dan doakan ya, semoga maju terus dan semoga teman-teman juga kehidupannya lancar jaya abadi ya, dan sampai pada cita-cita yang diinginkan, yang diharapkan, yang selalu didoakan setiap hari, dan selalu diberikan perlindungan dari hal-hal yang negatif, dijauhkan dari orang-orang yang ingin selalu memanfaatkan kehidupan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.